Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafal Fatra, NPM 2431 10522. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mandiri saya di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wilda Astuti Handayani Pilih yang SPD MPD dengan membuat video yang bertemakan cagar budaya. Saya memilih tempat Taman Makam Pahlawan Kerja sebagai tempat yang akan saya tujui. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari simak video ini sampai selesai. Seperti objek wisata lainnya yang ada di pusat kota Pekanbaru, Taman Makam Pahlawan Kerja ini juga cukup mudah ditemukan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum seperti taksi, bus Transmetro Pekanbaru, hingga ojek online. Objek wisata ini bisa kita tempuh selama kurang lebih 10 menit dari Jalan Harapan Raya. Masuk di kawasan ini tidak berbayar alias gratis. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat upacara renungan Hari Pahlawan, kunjungan ziarah oleh pejabat, pemerintah, serta lokasi kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Terdapat kawasan halaman yang cukup luas di bagian tengah komplek yang bisa dijadikan sebagai titik kumpul massa. Lokasi ini lebih menarik dikunjungi di siang hari untuk bisa menyaksikan berbagai bukti sejarah Riau di masa lalu. Nah, sekarang kita sudah sampai di Taman Makam Pahlawan Kerja yang berada di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Taman Makam Pahlawan Kerja ini termasuk salah satu situs peninggalan penjajahan Jepang yang ada di Provinsi Riau, yang terutamanya di Kota Pekanbaru yang terletak di samping toko buku Zanafa. Ingin tahu lebih lanjut tentang Taman Makam Pahlawan Kerja? Yuk kepoin bareng saya, let's go. Nah, saat kita masuk ke dalam Taman Makam Pahlawan Kerja, kita akan disambut dengan sebuah papan informasi yang menjelaskan tentang sejarah singkat monumen rel kereta api. Betapa kejamnya para penjajah Jepang pada saat itu. Jika kita melihat ke sebelah kiri papan informasi sejarah, terdapat Sabta Pesona. Sabta Pesona adalah konsep sadar pariwisata yang mencakup 7 unsur utama untuk menciptakan lingkungan wisata yang menarik dan nyaman bagi wisatawan. Di belakang Sabta Pesona terdapat 2 papan informasi. Papan informasi pertama bertuliskan lokasi saat ini, dan papan informasi yang kedua bertuliskan pemberitahuan larangan merusak cagar budaya. Nah, saat kita masuk ke dalam Taman Makam Pahlawan Kerja, kita akan disambut dengan tugu pahlawan kerja. Mari kita tengok lebih dekat. Nah, saat teman-teman lihat secara dekat, tugu ini berbentuk meruncing di salah satu sisinya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih tugu ini dicat dengan warna hitam dan warna putih? Jadi, warna hitam dan warna putih itu memiliki simbolis warna yang sangat dalam. Seperti warna hitam memiliki arti yang melambangkan kedukaan, kesedihan, dan rasa penghormatan terhadap jasa pahlawan kerja yang telah berjuang dalam kemerdekaan. Nah, warna putih melambang tentang kesucian, kebersihan, dan suatu penghargaan bagi para pahlawan yang telah bekerja. Jika kita lihat lebih dekat, kita akan menemukan tugu yang bertuliskan, "Wahai kusuma bangsa, Anda diboyong Jepang penguasa. Bekerja, bekerja, bekerja. Nasibmu dihina para, jasamu tak kulit terurai tulang. Di sini Anda rehat bersama tanpa tahu keluarga, tak ada nama dan upacara. Namun jasamu dikenang bangsa, Andalah pahlawan kerja." Nah, teman-teman, di belakang tugu tadi terdapat 22 makam pahlawan kerja. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih hanya 22 pahlawan kerja saja yang dimakamkan di sini? Kan tadi di papan informasi tertulis bahwa ada ribuan jiwa yang meninggal setiap harinya. Nah, jadi
sedikitnya orang yang dimakamkan di sini karena para Romusa itu kebanyakan meninggal di dalam hutan dan langsung dimakamkan secara massal oleh penjajah Jepang. Nah, orang yang berada di sini yaitu orang yang pernah bekerja dengan Jepang, namun mereka meninggal setelah konstruksi rel kereta api tersebut rampung. Nah, jadi begitu penjelasannya kenapa makam di sini sedikit. Dapat kita lihat ada 22 makam yang ada di Taman Makam Pahlawan Kerja. Makam tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda, dari yang bentuk kuburan yang kecil hingga yang besar. Beberapa nama Romusa ini adalah Haji Muhsin, Bejo, Ngadenan, Samir, Suja, Mustajab, dan lain sebagainya. Sekitar beberapa meter dari kuburan, kita akan melihat sebuah dinding yang di dalamnya terdapat gambar perjuangan para Romusa pada masa penjajahan Jepang. Dan di atas dinding tersebut terdapat sebuah lokomotif kereta api dengan gerbong batu bara di belakangnya. Banyak Romusa yang meninggal karena sakit dan kelaparan, ada juga yang kudisan. Mereka yang meninggal oleh Jepang dikuburkan secara massal di satu tempat. Untuk pengerjaan pembangunan rel kereta api dilaksanakan pada bulan September 1943 dan selesai dibangun dan dioperasikan pada tanggal 6 Agustus 1945. Pada saat itu pembangunan selesai akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Nah, dapat teman-teman lihat di sebelah kiri saya, terdapat sebuah gambaran yang dibikin oleh pemerintah Pekanbaru bahwa betapa kejamnya pada zaman itu tentara Jepang menindas para Romusa. Para Romusa ini dibawa dari daerah Riau sendiri dan diambil dari luar Pulau Sumatera, yaitu Pulau Jawa. Para Romusa ini diiming-iming mendapat pengajaran tentang cara mengambil minyak di Riau, karena Riau ini terkenal akan sumber daya minyaknya. Ada gas alam dan minyak bumi. Nah, mereka diiming-iming akan dibawa ke Lirik untuk belajar perminyakan. Namun kenyataannya mereka malah dijadikan budak dan dipaksa bekerja untuk membangunkan rel kereta api sepanjang 238 km selama kurun waktu 25 bulan untuk mengangkut batu bara sebagai bahan bakar kereta api tersebut. Pihak Jepang ingin membangun rel kereta api dari Pekanbaru ke Muara Sejunjung, Sumatera Barat. Pemilihan rute pembangunan kereta api dari Pekanbaru ke Muara Sejunjung dilakukan karena kawasan Sejunjung kaya dengan bahan bakar batu bara pada saat itu. Alasan Jepang ingin membangun jalur rel kereta api di Provinsi Riau dikarenakan Jepang ingin menjadikan Pekanbaru sebagai pusat perbekalan perang yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Selama 2 tahun berlangsunglah pembangunan rel kereta api maut dikenal dengan The Sumatra Dead Railway. Lokomotif uap tipe C3322 buatan Esslingen tahun 1892 kini dipajang di kompleks monumen kereta api Pekanbaru. Lokomotif ini berdiri di atas rel pendek sepanjang sekitar 6 meter. Nah, kini kita sudah sampai di tempat lokomotif kereta api dan rel yang dibangun oleh Romusa pada zaman itu. Pada saat ini kita lihat bahwa jenis kereta api ini adalah G3322. Saat ini hanya tersisa satu ruang kendali dan satu gerbong batubara di belakangnya. Jalur ini hanya sempat digunakan sekali untuk mengangkut tahanan perang dan batubara. Bantalan rel yang terbuat dari kayu tidak mampu menahan beban sehingga jalur tersebut runtuh dan tidak pernah diperbaiki karena Jepang menyerah kepada sekutu.
Rel ini dibangun oleh tenaga kerja paksa atau biasa disebut dengan romusa dengan teknik konstruksi yang sederhana. Mereka hanya menggunakan peralatan manual tanpa bantuan alat berat modern. Dapat kita lihat di bagian konstruksi rel kereta api sangat sederhana yang hanya menggunakan rel tipe ringan yang sangat berbanding terbalik dengan rel yang ada pada zaman sekarang. Pada bantalan rel diberikan kayu keras lokal yang diperkirakan mereka menggunakan jenis kayu ulin. Walaupun material yang digunakan bisa dibilang sudah memadai pada zaman itu, namun masih saja konstruksi tersebut sangat bahaya digunakan karena beban maksimum yang seharusnya diterima oleh rel tersebut tidak sebanding dengan beban yang dibawa oleh kereta api yang bisa patah kapan saja. Sekian penjelasan dari saya tentang Taman Makam Pahlawan Kerja. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang tempat ini, kalian dapat membaca jurnal, artikel, atau website, dan buku sejarah yang ada di Kota Pekanbaru. Dan jika kalian memiliki waktu luang, kalian dapat langsung hadir di Taman Makam Pahlawan Kerja yang berada di Jalan Karudin Nasution, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jangan biarkan cagar budaya di Provinsi Riau, terutama di Kota Pekanbaru, sepi karena tidak ada yang mengunjunginya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.